di YouTube Catatan Mardina. Kali ini saya mau sharing tentang P3K. Nah, kalau kemarin teman-teman para guru yang sudah berjuang dalam P3K guru, nah kali ini di tahun 2023 di bulan Desember 2020 dan 2023 di bulan Januari ada P3K untuk dosen. Nah, ini adalah kali pertama ataupun perdana. Nah, bagaimana cerita saya dalam mengikuti P3K? Kan bisa menjadi salah satu referensi atau sumber dalam mencari pengalaman untuk teman-teman mengikuti P3K dosen di tahun kedua, insya Allah, atau mungkin bisa di tahun depan atau depannya lagi, saya juga tidak tahu. Dan kali ini adalah cerita saya tentang ini, SSCAN 2022 PK teknis untuk pengadaan 2022. Oke, kita lanjut ya. Saya di sini akan membuka bagaimana laman P3K untuk dosen. Jadi sebetulnya penampilannya atau penampakannya sama seperti SSCAN. Daftar dulu ya, sama. Nah, ini juga ada pendaftaran P3K. Di sini ada lowongan P3K dan ada buku petunjuk. Jadi saya sarankan teman-teman kalau mau buka yang ini, baca buku petunjuknya dulu ya. Kalau saya baca petunjuknya dulu, baru buka di lowongan P3K. Terus di sini kita klik. Nah, di sini ada simulasi pemilihan formasi atau SPF. Sebetulnya sama seperti yang tahun lalu. Saya tahun lalu juga ikut, tapi yang di CASN-nya ya. Dan tampilannya juga masih sama seperti ini. Isi di sini ada P3K teknis dan P3K tenaga kesehatan. Karena saya daftarnya itu dosen, jadi masuknya di P3K teknis. Kalau yang teman-teman kesehatan masuknya di P3K tenaga kesehatan ya. Saya klik tenaga teknis, kemudian pilih tingkat pendidikan. Karena saya jenjangnya S2, maka saya pilih S2. Di sini banyak nih. Dan yang paling mengejutkan adalah di sini ada tingkat sekolah dasar. Nih ya, di sini ya. Ya. Jadi sepertinya ini semua jenjang pendidikan yang ada di Indonesia ditulis di sini, dari mulai sekolah dasar sampai jenjang khusus sampai dengan S3 ya, doktor. Kemudian saya klik di S2. Kemudian di sini ada pendidikan. Saya mau klik karena saya dari sastra, makanya saya mau klik sastra. Nah, ini keluar sastra dan ini di sini ada sastra. Terus saya sesuai dengan bidang saya maunya sastra Indonesia. Kita klik, kemudian kita cari. Jadi sama teman-teman ya. Sama bikin ini. Nah, ini keluar. Nah, di sini teman-teman bisa cek di bagian yang sini. Kemudian jabatan, lokasi, pendidikan, jenis. Paling penting adalah yang ada di sini. Ada berapa jumlah pelamar yang tersebut itu disampaikan di sini. Jadi kalau yang tahun 2022 itu jumlah CASN ketika ada di sini itu jumlah pelamarnya dicantumkan, tapi di tengah jalan di kali ini ketika saya daftar P3K ini sampai hari penutupan di tanggal 6 Januari 2023 ini masih tercantum. Jadi ini saya buka, ini udah tutup ya, karena saya buat bikin video ini di tanggal 7 ya, di tanggal 7 Januari 2023. Nih, sini ada jumlahnya pelamar, jadi saya bisa ngecek ya, ini jumlah pelamarnya berapa. Dan saya daftar di kampus saya yang dulu. Kampus saya di S1 saya di Universitas Negeri Semarang, dan saya klik di Universitas Negeri Semarang. Ya, kalau S2-nya saya ada di Undip. Kemudian saya klik di Universitas Negeri. Nah, ini ya, ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, asisten ahli dosen, kemudian ini Fakultas Negeri Semarang, Fakultas Bahasa dan Seni, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan prodi Sastra Indonesia. Jadi sama dengan saya akan balik ke kandang. Jadi saya daftar di rumah saya sendiri di
di rumah ini ya. Kemudian ini, dan sampai hari terakhir penutupan tadi saya baru buka di jam 4 pagi tanggal 7 Januari, ternyata pelamarnya hanya satu, berarti pelamarnya adalah saya sendiri. Ini kebetulan ya, saya sendiri karena kabarnya ada CASN untuk tahun ini, atau yang kedua karena pada belum tahu bahwa ada P3K dosen. Taunya adalah P3K tenaga kesehatan dan P3K untuk guru. Karena ini adalah kali pertama ya. Jadi ini ada ini, kemudian sastra Indonesia hanya ada satu, berarti saya yang melamar. Nih ada ya. Jadi saya bisa lihat nih di sini. Jadi ada formasinya saya ikut yang umum, terus di sini ada pelamarnya dan memang sedikit. Jadi formasi yang kalau kebutuhan itu sama seperti CASN ya, jadi nggak banyak banget, tapi jumlah pelamarnya kalau misalkan di CASN itu misal ada kebutuhan 5, yang daftar bisa ribuan, bahkan ratusan atau puluhan ribu orang yang daftar untuk formasi 5 orang. Tapi karena ini P3K dosen mungkin belum gaungnya belum sebegitu gencar seperti P3K guru, maka jumlah pelamarnya pun sedikit. Ini misal kebutuhannya 5, yang daftar 5, kayak saya di UNES ini kebutuhannya 1, pendaftarnya hanya 1 ya. Ini jadi tampilannya sama teman-teman, tampilannya sama, sininya juga sama. Jadi kalau teman-teman sudah beberapa kali ikut CASN pasti sudah paham untuk yang ininya ya. Jadi saya nggak usah spill atau lihat secara lengkap ininya. Kemudian kalau login saya sudah tidak bisa karena sudah ditutup ya. Jadi ini, jadi memang mungkin ada beruntung saya di tahun ini bisa daftar, minimal sudah daftar. Lalu saya gagal di administrasi ya, karena katanya ijazah saya untuk lowongan S2 Bahasa Indonesia asisten ahli dosen. Kebetulan saya bekerja atau home base-nya saya itu di situ. Jadi di tahun 2020 saya bekerja di Politeknik Negeri Semarang, Polines. Dari tahun 2020 kemudian ada CASN di tahun 2022 saya masuk, saya mendaftar sama seperti ini, tetapi ternyata saya gagal di administrasi karena di situ tidak sesuai dengan kualifikasi ijazah. Jadi di situ adalah S2 Bahasa Indonesia dan ijazah saya itu adalah ilmu sastra. Mungkin yang dibutuhkan adalah pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, atau kualifikasi ijazahnya adalah yang, karena saya tidak tahu ijazah-ijazah yang sekarang. Ijazah saya di tahun 2014 itu ya hanya ada ilmu sastra Indonesia atau pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Oke, tidak apa-apa karena bukan rezeki. Karena di tahun ini saya bisa mendaftar ini P3K dosen, ya sudah. Untuk teman-teman yang berjuang di ASN 2023, silahkan selamat berjuang, dan nanti akan saya ceritakan bagaimana kisah saya mengikuti P3K untuk dosen. Kalau misalkan di tanggal 12 Januari saya lolos administrasi. Jadi ini bisa untuk acuan teman-teman. Satu, mungkin ada pelamar-pelamar lain yang cerita, mungkin ini saya salah satu yang bisa cerita untuk referensi teman-teman di tahun berikutnya, atau kalau ada P3K dosen di tahun berikutnya, teman-teman bisa lihat video saya dan mendengar sharing saya bagaimana keluh kesah saya dan bahagianya saya ketika ikut P3K dosen. Kita next di video selanjutnya ya. Terima kasih, kita lanjut di video berikutnya. Bye!